500 generasi Z yang merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Bali PNB antusias mendengar pemaparan kemajuan pembangunan Bali dari Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster di Aula PNB. Mereka juga mengapresiasi capaian pembangunan dalam masa kepemimpinan Wayan Koster yang sangat dirasakan masyarakat Bali. Kehadiran Wayan Koster selaku narasumber dalam kuliah umum tersebut disambut antusias para Gen Z. Mereka mendengarkan dengan seksama pemaparan dari Wayan Koster terkait materi generasi Z sebagai penerus masa depan Bali dalam pembangunan peradaban Bali. Dalam kuliah umum tersebut, Wayan Koster menjelaskan peran penting generasi muda sebagai penerus masa depan Bali, serta berbagai masalah dan tantangan yang akan dihadapi Bali di masa depan. Wayan Koster mengatakan telah mengambil berbagai kebijakan yang telah dituangkan dalam berbagai perda untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan Bali. Khusus untuk masa depan Bali, Wayan Koster juga telah membuat perda pembangunan 100 tahun haluan Bali dan Undang-Undang Provinsi Bali yang akan menjadi pedoman pembangunan di Bali masa depan untuk mencapai Bali yang sejahtera di berbagai bidang. Wayan Koster dalam kesempatan tersebut juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa sebagai Gen Z agar memiliki karakter, pola pikir, dan mentalitas yang positif agar bisa menjadi pribadi yang sukses, mampu meraih prestasi-prestasi gemilang di masa depan, dan bisa menjadi calon-calon pemimpin Bali di masa depan yang bisa membawa Bali ke arah yang lebih baik. Di luar itu itulah sebabnya saya memperlakukan kebijakan penggunaan aksara Bali, penggunaan busana adat Bali, penyelenggaraan bulan bahasa Bali, dan berbagai upaya untuk memajukan, memperkuat kebudayaan Bali dalam berbagai aspek. Yang kedua adalah menjaga ekosistem alam Bali. Ekosistem alam Bali harus kita jaga. Pertama adalah melakukan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Sementara Direktur Politeknik Negeri Bali Inyoman Abdi memberikan apresiasi positif terhadap berbagai kebijakan Wayan Koster yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pihaknya berharap motivasi yang diberikan kepada mahasiswa bisa menjadi bekal bagi mahasiswa untuk meraih prestasi di masa depan dan menjadi calon-calon pemimpin Bali di masa depan. Ya, peningkatan kontribusi komitmen untuk anak-anak vokasi. Anak-anak vokasi ini perlu diperhatikan. Bukannya saya adalah Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi, bukan. Anak-anak vokasi yang memiliki kemampuan ekonomi kurang disupport supaya mereka menjadi anak-anak yang sukses yang bisa membantu orang tuanya. Sementara sejumlah mahasiswa menyatakan sangat terinspirasi dari biografi kehidupan Wayan Koster dari nol hingga bisa menjadi Gubernur Bali. Mereka juga memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan Wayan Koster yang telah nyata-nyata sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, seperti pelabuhan, penataan Besakih, shortcut, dan lainnya. Perjuangan beliau untuk meniti karirnya sampai saat ini yang bisa menjadikan saya motivasi hingga saat ini. Mungkin dari sosok beliau ini saya bisa nantinya ke depannya bisa menjadi semangat saya atau motivasi saya agar saya dapat menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Proses itu bagus ya untuk meningkatkan produk lokal juga kan itu warisan leluhur, warisan budaya leluhur. Jadi saya apresiasi. Dalam kesempatan tersebut, Wayan Koster memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang bernama Ketut dan Nyoman sebagai wujud apresiasi terhadap kearifan lokal Bali, khususnya keluarga berencana khas Bali yang keberadaannya dewasa ini mulai berkurang. Riase Bali TV.